Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian Ta'limul Afkar kita. Kita Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Hari ini kita masuk dan melanjutkan di halaman 50. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pengajian kita dengan baca suratul Fatihah. Kita luruskan niat kita, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin. Halaman 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qaulul munajjimina. Wa amma qaulul munajjimina, anapun utawi ucapane ahli nujum, para ahli astronomi. Fahuwa mongko utawi qaulul munajjim. Fahuwa iku fahuwa mongko utawi ucapane munajjim. Wa ingkana senajan to ono. Wa ingkana senajan to ono apa qaul iku mabniyan den dasarake ala qawaida ing atase pira-pira kaidah metodologi daqiqatin kang lembut fa inna mongko sak temene kita iku narahum meyakini sapa kita ing munajjim meyakini sapa kita ing munajjim takhtalifu ingkang berbeda pandangan arauhum pira-pira pendapate munajjim fi aglabil ahyani ing dalem umumi pira-pira mangsa fi aglabil ahyani ing dalem umumi pira-pira mangsa. Nah, selama ini pengalaman bahwa ketika para munajjim, ahli astronomi itu melakukan perhitungan atau hisab secara cermat dengan berbagai metodologi dan data ya, yang akurat sekalipun, apakah melalui metodologi eufemisme misalnya atau melalui metodologi tradisional. Banyak sekali metodologi penghisab dalam rangka untuk menemukan awal setiap bulan khususnya bulan Sya'ban dan Ramadan, itu tetap saja bahwa perhitungan yang dilakukan secara cermat sekalipun itu bisa jadi pada akhirnya kesimpulannya adalah berbeda-beda, dan itu keyakinan kita karena tentu metodologi mesti ada selisihnya, ada perbedaannya. Summa annal hadisa nulisa temene hadis al-madhkura kang den tuturake iku yufhamu bisa den fahami apa al-hadis iku yufhamu bisa den fahami minhu saking hadis apa adamu i'tibaril hisabi ora onone dadekake hisab sebagai pertimbangan. Idza hasara krana ngringkes al-amarata ing tondo-tondo fir ru'yati ing dalem ningali idza hasara krana ngringkes al-amarata ing tondo-tondo fir ru'yati ing dalem ru'yah awil ikmali utawa nyempurnaake wal hisabu utawi hisab iku qad yunaqidu kadang-kadang perlawanan bertentangan apa hisab al-ikmala ing ikmal
al-ikmala ing ikmal. Nah, karena itu maka hadis yang telah disebutkan di atas memberikan pemahaman bahwa memang ada mu'tibaril hisab. Perhitungan atau hisab itu tidak bisa dijadikan dasar untuk penetapan awal Ramadan atau awal Syawal. Idza hasara al-amarah fir riwayah wal ikmal. Hanya ada dua. Yang pertama adalah ru'yatil hilal, yang kedua adalah ikmali Sya'ban. Wa yasbutulan tetap apa Syawal bulan Syawal aidan halimalih bimislima kelawan umpamane teori atau metodologi yasbutu kang tetap fihi ing dalem ma apa Ramadan wulan suci Ramadan ijma'an kelawan kesepakatan ulama bainal madzahibi ing dalam antarane pira-pira mazhab al arba'ati kang papat wa ghairi halan sa'liyane madzahibil arba'ah wa ghairi halan sa'liyane madzahibil arba'ah kharija ahli sunnah wal jamaati ing dalam jabone ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, ya banyak sekte-sekte di luar ahli sunnah wal jamaah, apakah Wahabi atau yang lainnya yang bukan ini juga punya metodologi atau punya pemahaman yang sama dengan kita bahwa urusan penetapan awal Ramadan standarnya adalah hanya dua, ru'yatul hilal atau ikmal. Fa'ilaika mongko wajib ing atase sira al-ana ing dalem saiki qaula Sayyid ibn al-Qasim al-Khu'i ing ngalap dawuhe Sayyid ibn al-Qasim al-Khu'i wa huwa sittu ulama'i wa huwa min ulama'i Syiah al-Imamiyah wa huwa utawi Ibnu al-Qasim al-Khu'i iku min ulama Syiah, setengah saking ulama Syiah al-Imamiyah. Qala dawuh sapa Ibnul Qasim al-Khu'i, ini salah satu pandangan yang dari kharija ahli-sunnah wal jamaah, yakni dari Syiah. Salah satunya adalah pendapat Sayyid Ibnul Qasim al-Khu'i. Beliau menyatakan wala ibrata bi ghairi ma dzakarna. Wala ibrata, dan tidak ada standar yang menjadi pertimbangan bi ghairi ma kelawan sakliyane perkara zakarna kang wis nutur sapa kita ay ru'yati hilali Ramadan, tegese ningali hilali Ramadan au mudi 30 yauman, utawa berlangsungnya 30 hari min Sya'bana saking bulan Sya'ban, min qaulil munajjimi saking ucapane munajjim wa nahwi dzalikan sepadane mengkono-mengkono dawuh Sayyid Ibnul Qasim ila angkal tumeka maring ucapan la buddha mesti fi subuti hilali Syawal ing dalem netepake hilali Syawal min tahqiqi ahadil umuri, saking nyataake salah sijine pira-pira perkara al-mutaqaddimati kang wis dadi dingin, al-mutaqaddimati kang wis dadi dingin. Demikian juga penetapan awal Syawal, yakni dengan mengukuhkan pada salah satu dari dua metode yang telah disebutkan, yakni ru'yatul hilal, melihat hilal, wa syahadatu adlaini, dan persaksian dua orang adil, au ikmalal iddati salasina, atau menyempurnakan hitungan bulan itu, hari bulan itu dengan jumlah 30 hari. Falau lam yasbut syai'un minha, falau lam yasbut kalamun ora tetap apa syai'un suwiji-wiji minha saking ru'yatil hilal wa syahadati adlin lam yajus mongko ora wenang apa al-iftaru mokel, apa al-iftaru buka, al-masailul muntajinnati lil khu'i at-tabaqatis tsaniyah bi tabaqatil adab fin najfi. Ini rujukan atau referensi dari pendapat Sayyid Ibnul Qasim al-Khu'i. Qala Syekhul Mu'allif ziyadatun ay hadhihi ziyadah, ini adalah sebuah tambahan.
Idza faqa ing dalem nalikane nyocoki sepakat apa yaumul jum'ati dina Jumat, yaumul aidi ing dinane Aid, famadhhabuna mongko utai mazhab kita iku annahu sak temene yaumul jum'ah iku latas kutu, iku annahu sak temene kelakuan iku latas kutu ora gugur, famadhhabuna mongko utai mazhab kita iku annahu sak temene kelakuan iku latas kutu tidak gugur apa sholatul jum'ati, sholat Jumat bisolatil aidi kelawan sholat Aid, bisolatil aidi kelawan sholat Id an ahlil baladi saking ahli ni mengkono negara. Fatajibu mongko wajib apa al jum'atu sholat Jumat alaihim ing atase masyarakat bi khilafi ahlil qura kelawan bedani ahli pedesaan wal bawadi lan ahli pedusunan ya. Al bawadi itu adalah tempat yang paling jauh dari keramaian. Idza hadaru ing dalem nalikane padha hadir sapa ahlil qura al-aida ing salat Aid, wa kharaju lan metu sapa ahlil qura min biladil jum'ati saking negarane Jumatan, qabla zawali ing dalam sadurunge zawal, lingsire srengenge. Fa innaha mongko sak temene salat Jumat iku taskutu dadi gugur apa salat Jumat anhum saking ahlil qura wa yajuzu lan menang lahum ketuwe ahlil qura apa tarkul Jum'ati tinggal Jumat wa yusalluna lan padha nglakoni salat sapa ahlil qura wal bawadi adzuhra ing salat zuhur wa madhhabu Abi Hanifah utawi madhhab Imam Abu Hanifah iku annahu sak temene kelakuan iku latas kutu ora gugur biha sebab salat Aid anil kulli saking sekabehane. Fatajibu mongko wajib apa salatul Jum'ati salat Jumat alaihi ing atase wong ing atase ahlil kulli mutlakon kelawan mutlak. Hampir di bagian akhir dari pembahasan kita disampaikan satu ziyadah atau tambahan oleh Mbak Yai Ali Maksum tentang satu persoalan idza wafaqa yaumul jum'ati yaumal Aid. Bagaimana ketika ternyata hari Idul Fitri itu bertepatan dengan hari Jumat? Bagaimana jika Idul Fitri itu bertepatan dengan hari Jumat? Nah, tentu ini nanti kiasnya juga bisa dengan Idul Adha. Bagaimana ketika perayaan Idul Adha itu jatuh bersamaan dengan hari Jumat? Nah, ditegaskan famadhhabuna madhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Syafi'i itu menyatakan annahu la tasqutu sholatul jum'ah bi sholatil Aid. Sholat Jum'ah tidak bisa gugur karena sholat Aid. An ahlil baladi, untuk semua ahlil balad. Maka fatajibu al-jum'ah alaihim, maka wajib bagi ahlil balad untuk melaksanakan ya sholat Idnya, ya sholat Jum'atnya. Tetapi ada tafsil yang disampaikan oleh Imam Syafi'i bi khilafi ahlil qura wal bawadi. Nah, bagaimana jika itu untuk ahlil qura wal bawadi, ahli desa yang jauh perkampungan, masjidnya cukup jauh misalnya, atau ahlil bawadi itu ya di pelosok sekali, dengan ukuran idza hadaru al-'ida wa kharaju min biladil jum'ah qabla zawal. Jadi kalau dia datang melaksanakan sholat Id ke masjid itu, gitu ya, kemudian dia keluar pulang, nyampe di rumah itu
sudah zawal, sudah masuk waktu sholat duhur. Maka untuk konteks ahlil qura wal bawadi semacam ini itu boleh fa innaha tasqutu anhum. Untuk kasus yang seperti ini maka boleh bagi dia hanya melaksanakan sholat id saja, kemudian sholat Jumatnya gugur kewajibannya, wa yajuzu lahum tarkul jum'ah, dan boleh bagi dia untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, wa yusalluna al-dhuhra, dan mengganti sholat Jumat itu dengan sholat duhur. Ya karena pertimbangan tadi jarak tempuhnya sangat jauh dan tentu tidak bisa dilaksanakan dua-duanya. Nah, bagaimana mazhab Imam Abu Hanifah? Annahu la tasqutu. Kalau Imam Abu Hanifah annahu la tasqutu, tetap tidak gugur biha anil kulli, fatajibu sholatul jum'ah alaihi mutlaqan. Nah, kalau begitu berarti untuk ahlil qura dan ahlil bawadi, orang-orang di pelosok yang desa yang jarak tempuh masjidnya jauh, ya kalau misalnya dia pulang setelah sholat id kemudian dia pulang, dan kalau misalnya kembali lagi sudah terlambat sholat Jumat, kalau mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah ya jangan pulang. Jangan pulang, begitu sholat id selesai dia harus menunggu sampai masuk waktu sholat duhur, kemudian melaksanakan sholat Jumat baru nanti pulang. Karena waktunya tidak memungkinkan untuk bisa melaksanakan sholat id terlebih dahulu kemudian pulang, baru kemudian balik lagi sholat Jumat. Imam Abu Hanifah sholat Jumatnya tidak boleh digugurkan dan tidak boleh digantikan dengan sholat duhur. Nah, terhadap dua pendapat ini antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, saya kira bisa menjadi bagian dari pilihan-pilihan yang memudahkan bagi kita, sehingga ikhtilaful madzhab atau perbedaan pandangan di kalangan mazhab ini betul-betul menjadi rahmah bagi kita. Ada satu opsi-opsi mana yang paling memungkinkan bagi kita untuk bisa kita ambil. Al-makanu alladzi tu'adda fihi sholatul id fi'luha bil masjid afdalu min kana wasi'an. Al-makan. Nah, yang terakhir, paling terakhir dari kajian kita terkait dengan tempat alladzi tu'adda fihi sholatul id, mana yang paling ideal dijadikan tempat untuk melaksanakan sholat id. Fi'luha bil masjid afdalu in kana wasi'an. Melaksanakan sholat id di masjid adalah afdalu, lebih utama, in kana wasi'an, jika memang keberadaan masjid itu luas. Nah, sering kita dapati di masyarakat Nusantara kita banyak melaksanakan sholat id tidak di masjid, tidak di mushola, tetapi di tanah lapang atau mungkin di jalan-jalan. Nah, bagaimana pandangan syariat? Di sini dinyatakan bahwa fi'luha fil masjid afdal. Melaksanakan sholat id di masjid itu tetap afdal, lebih utama, in kana wasi'an, kalau memang kondisi masjid itu luas. Li'annahu afdalu wa asyraf, karena masjid adalah tempat yang paling utama dan paling mulia. Wa angdhaf, dan paling bersih, min ghairihi, dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi alasan mengapa masjid paling utama ya karena masjid itu afdalul makan, tempat yang paling utama, yang paling mulia, juga paling bersih. Wa tahsulu fihi raq'atat tahiyyati wa tahsulu lan hasil fihi indal masjid apa raq'atat tahiyyati rong rakaate tahiyatal masjid wal i'tikaf lan i'tikaf. Di samping juga ada afdoliyah, keutamaan yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika melaksanakan sholat itu di masjid, dia bisa mendapatkan raq'atat tahiyyah. Dia punya kesempatan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ketika berdiam diri menunggu pelaksanaan sholat id dan sebagainya, maka dia bisa meniatkan dirinya dengan i'tikaf. Itu fungsi masjid yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Ada tahiyatul masjid, ada i'tikaf. Kan tidak pernah kita dengar ada tahiyatul lapangan, itu kan tidak pernah kita dengar, atau tahiyatul syari, tahiyat jalan, itu kan tidak pernah ada. Yang ada adalah tahiyatul masjid. Wali annal a'immata lan krana sak temene pira-pira imam iku lam yazalu ora leren-leren sapa imam iku yusalluna padha nglakoni salat sapa al a'immah
salatal Aidi ing salat Id bimakkata ing dalem bimakkata ing dalem tanah Mekah fil masjid ing dalem masjid. Wallahu a'lam. Summa qala asy-syekh. Nah, alasan yang berikutnya adalah bahwa dalam perjalanan sejarah semua para sahabat, Nabi dan para sahabat juga tabi'in tidak pernah memindahkan tempat melaksanakan sholat Id itu dari Masjidil Haram untuk penduduk Makkah dan Masjid Nabawi untuk penduduk Madinah. Saya kira ini bisa sangat rasional dasarnya bahwa mengapa masjid adalah menjadi tempat yang lebih utama untuk melaksanakan sholat Id. Walaupun tidak dilarang juga, karena dalam pandangan Imam Syafi'i tadi dinyatakan ingkanat wasi'an, kalau memang masjidnya itu adalah luas. Kalau memang masjidnya sempit dan tidak mungkin untuk menampung jamaah dan dianggap maslahah untuk memindahkan sholat Id tidak di masjid, misalnya ditempatkan di tanah lapang ataupun di jalan, maka saya kira demi dan atas nama kemaslahatan itu sendiri, maka saya kira tetap diperkenankan untuk melaksanakan sholat Id di tanah lapang ataupun di jalan. Saya kira ini yang bisa Ustadz sampaikan. Pengajian Ta'limul Afkar Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan materi-materi berikutnya sudah khatamkan atau sudah diselesaikan oleh Yai Puji. Mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas merah.